Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hairul Anam dari kampus Universitas Islam Syarifuddin Lumajang, dan saya dari Fakultas Dakwah Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam dan kelas saya 3B semester 3. Dan saya di sini akan melaksanakan tugas UAS dengan menjelaskan tentang materi-materi yang ditentukan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kerancuan berpikir materinya. Dan kami sebelum menjelaskan kerancuan berpikir, ini kami menjalankan tugas dengan mata kuliah logika gitu. Jadi dengan tema kerancuan berpikir. Langsung, tidak banyak yang kami sampaikan, sedikit saja ataupun singkat saja tentang kerancuan berpikir ini. Jadi, untuk kerancuan berpikir yaitu kesalahan dalam cara menyusun atau menarik kesimpulan dari sebuah argumen. Kerancuan ini membuat suatu pendapat tampak benar dan meyakinkan, tetapi sebenarnya lemah atau salah secara logis. Itu. Jadi untuk kerancuan berpikir ini pendapatnya itu tampak benar, pendapatnya itu tampak benar. Aslinya pendapatnya itu salah. Karena kenapa untuk pendapatnya ini tampak benar? Karena di orang-orang sekitarnya itu, dari salah satunya itu, dari sekitarnya itu banyak yang menyetujui dari pendapat-pendapatnya gitu. Jadi pendapatnya yang salah itu aslinya salah itu tampak benar dikarenakan di sekitarnya itu banyak yang menyetujui ke pendapat-pendapatnya itu. Yang jenis kerancuan itu ada dua. Kerancuan yang pertama itu ada kerancuan formal dan kerancuan informal. Itu jenis-jenisnya. Dan contoh-contohnya itu ada beberapa contoh yang kami sampaikan di sini ya. Contoh kerancuan yang sering terjadi di kalangan kita, yaitu yang pertama itu menyerang pribadi daripada argumen. Yaitu kebanyakan menyerang pribadinya sendiri daripada argumen-argumen orang lain gitu. Yang kedua itu ada menganggap benar karena banyak orang yang setuju. Nah ini yang banyak biasanya yang banyak ditemukan kerancuan berpikir di kalangan kita. Menganggap benar karena banyak orang yang setuju. Aslinya untuk pendapatnya itu salah, tetapi anggapannya itu benar karena di orang sekitarnya itu setuju gitu. Setuju. Jadi menjadi rancu dari situ. Tapi tampaknya itu benar karena itu meyakinkan kalau itu benar karena orang di sekitarnya itu setuju. Aslinya itu salah gitu. Dan menjadi kerancuan di situ lah. Yang ketiga itu terlalu cepat dari data sedikit. Jadi di situ menyimpulkan terlalu cepat dari data sedikit lah, yang juga menjadi kerancuan berpikir juga di kalangan kita lah yang gitu. Yang keempat itu ada menganggap suatu sebagai sebab hanya karena terjadi sebelumnya. Kebanyakan yang kita lakukan itu ketika melakukan kesalahan sebelumnya itu menjadikan sebab atau akibat. Contohnya gini, tadi saya melakukan kesalahan karena ini, karena kita melakukan yang sebelumnya terjadi gitu. Itu yang menganggapnya itu sebab dan akibatnya gitu. Itu ada beberapa contoh yang sering terjadi untuk kerancuan berpikir ini. Dan selain ada contohnya, di sini juga ada kenapa penting kerancuan berpikir ini dipelajari. Kenapa? Gitu. Jadi kita ulik dikit demi sedikit itu ya. Jadi yang pertama itu biar apa?
biar berpikir logis dan kritis gitu. Jadi pikiran kita itu biar berpikir itu memaksakan logis dan kritis, lebih kritis lagi, tidak memikirkan pendek, tidak berpikir tidak mempunyai pikiran-pikiran yang pendek gitu. Jadi juga kita harus berpikir logis, biar kita berpikir logis dan lebih kritis lagi. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada mencegah salah paham dalam komunikasi. Juga mencegah salah paham, juga komunikasi itu sangat penting gitu ya. Biar kita tidak salah paham terkait komunikasi kita. Nah, tentang kelakuan kita, terutama itu komunikasi ya. Gitu. Biar tidak kesalahpahaman gitu. Yang ketiga itu ada menilai argumen dengan objektif. Jadi kita menilai argumen-argumen orang lain itu harus kita objektif gitu, yang lebih objektif lagi. Jadi tidak asal-asalan menilai, kita harus memikirkan dengan matang apakah itu argumen itu benar. Nah, kita menelusuri apakah argumen itu benar gitu. Yang terakhir itu ada menghindari populasi ya, menghindari populasi opini ataupun menghindari dari kata hoak-hoak. Jadi kita sekarang hidup di zaman modern, tidak luput dari dengan apa ya, alat-alat komunikasi ataupun kita hidup di area media sosial. Banyak yang dikit demi sedikit itu ada banyak hoax yang timbul ya, maksudnya yang muncul di kalangan kita. Nah, jadi biar kita menghindari dari hoax-hoax yang sering terjadi di kalangan kita itu, terutama di media sosial itu. Jadi kita memikirkan ataupun kita lebih pikir kritis lagi, kita menelusuri untuk pemberitahuan ini hoax atau benar gitu. Kita harus menelusuri karena kita sekarang itu hidup di area modern ya, di zaman modern. Kita harus memiliki pikiran seperti itu gitu. Mungkin yang bisa saya sampaikan cuma cukup itu. Mungkin ada salah kata ataupun salah pembicaraan, mohon maaf sebesar-besarnya. Inilah apa kesimpulan dari kami tentang penjelasan kerancuan berpikir. Ini saya sudah merangkum dari beberapa materi ya untuk kerancuan berpikir. Mungkin jika ada salah kata ataupun salah bicara, mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.